Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita selalu mendapatkan perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Materi kali ini masih tentang debat, namun dengan pembahasan yang berbeda. Kali ini kita akan membahas tentang konstruksi debat. Yuk kita mulai. Konstruksi debat. Nah, adik-adik, debat itu dikenal sebagai pemaparan dua sisi, yaitu sisi yang mendukung isu dan sisi yang menolak isu. Pihak-pihak yang terlibat dalam debat harus dapat memberikan argumen dan bukti-bukti yang relevan untuk mendukung dan menolak isu tersebut. Topik yang diperdebatkan itu disebut mosi. Nah, mosi berbentuk pernyataan dan biasanya diambil dari kejadian-kejadian terkini. Tim afirmasi harus menyetujui dan membangun argumen yang memperkuat mosi, sementara tim oposisi harus menolak dan memberikan argumen atas penolakannya. Nah, adik-adik, mosi dalam debat harus didefinisikan, yaitu maksudnya mendeskripsikan mosi agar lebih jelas dan lebih fokus atau lebih spesifik. Tim afirmasi berhak mendefinisikan mosi, sedangkan tim oposisi hanya berhak menentang definisi tersebut. Nah, debat akan dilanjutkan sesuai dengan mosi yang telah didefinisikan apabila tim oposisi menyetujui definisi tersebut. Jika tim oposisi tidak setuju dengan definisi yang diajukan oleh tim afirmasi, mereka harus menentang definisi tersebut dan memberikan definisi baru yang benar. Nah, adik-adik, cara mendefinisikan mosi yaitu tim afirmasi harus mengambil kata kunci penting mosi tersebut dan mendefinisikannya sesuai dengan topik aktual yang bisa diperdebatkan. Definisi yang disampaikan harus disertai alasan pokok yang merupakan ide pokok yang disebut timeline. Nah, adik-adik, timeline ini menjawab pertanyaan mengapa. Nah, itu tadi pembahasan kita tentang konstruksi debat. Kita lanjut ke simpulan isi debat. Nah, adik-adik, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, simpulan itu berarti sesuatu yang disimpulkan, hasil menyimpulkan kesimpulan. Nah, simpulan juga berarti kesudahan sebuah pendapat atau pendapat telah berakhir dari uraian yang sebelumnya. Nah, berikut penjelasan mengenai langkah-langkah membuat simpulan secara umum ya. Yang pertama, memutuskan perhatian. Yang kedua, menyiapkan alat tulis seperti buku, pensil, ballpoint. Nah, sekarang juga bisa menyiapkan simpulan debat itu melalui notes dalam handphone. Yang ketiga, mendengarkan atau membaca bacaan dengan teliti dan cermat. Yang keempat, mencatat secara cepat isi bacaan. Yang kelima, menentukan tema atau inti bacaan. Dan yang keenam, menceritakan kembali isi bacaan secara padu dan utuh. Nah, adik-adik, itu tadi simpulan isi debat. Kita lanjut ke bentuk penalaran induktif, adik-adik. Nah, adik-adik, penalaran induktif itu adalah proses berpikir untuk menarik sebuah kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku secara umum berdasarkan fakta yang bersifat khusus. Nah, proses penalaran induktif ini terdiri atas generalisasi, analogi, dan hubungan kausal. Ini menurut Harmoni tahun 2005. Kita mulai pembahasan yang pertama, yaitu dari ini penalaran induktif secara generalisasi. Maksudnya penarikan sebuah kesimpulan secara generalisasi. Nah, adik-adik, generalisasi adalah proses penalaran yang mengandalkan beberapa pernyataan yang mempunyai sifat tertentu untuk mendapatkan simpulan yang bersifat umum. Dari fakta atau gejala khusus yang diamati, ditarik kesimpulan umum tentang sebagian atau seluruh gejala yang diamati itu.
Jenis yang kedua yaitu penarikan kesimpulan secara analogi. Nah, adik-adik, analogi adalah cara penarikan penalaran secara membandingkan dua hal yang mempunyai sifat yang sama. Analogi dibagi menjadi dua, ya, ada analogi induktif dan analogi deklaratif. Jenis penarikan kesimpulan yang ketiga yaitu hubungan kasual. Nah, adik-adik, hubungan kasual ini adalah proses penalaran yang diperoleh dari gejala-gejala yang saling berhubungan. Nah, jenis-jenis hubungan kasual ini ada sebab akibat, ada akibat sebab, dan ada akibat. Nah, adik-adik, itu tadi pembahasan tentang bentuk penalaran, ya, penarikan kesimpulan secara induktif. Kita lanjut, ada apa? Pertanyaan dan jawaban. Nah, ini adalah beberapa pertanyaan yang sering muncul di materi debat. Bagaimana cara mendefinisikan mosi? Nah, tadi sudah ada pembahasan yang awal-awal tadi, cara mendefinisikan mosi itu bagaimana. Yang kedua, siapakah tim yang berhak mendefinisikan mosi? Nah, tadi sudah saya jelaskan, tim yang berhak mendefinisikan mosi itu adalah tim A. Apa ya A? Enggak tahu. Yang ketiga, apa yang dimaksud pendapat dan argumen? Nah, adik-adik, apa sih pendapat? Apa sih argumen? Perbedaannya apa sih? Nah, nanti adik-adik bisa mencari tahu. Nah, ini ada sebuah cuplikan ini teks, kutipannya sedikit. Adik-adik bisa membaca sendiri dengan cara di-pause. Kita lanjut, apa pertanyaannya? Tentukan pendapat dan argumen yang terdapat pada kutipan tersebut. Oh ya. Buatlah simpulan berdasarkan isi kutipan tersebut. Oh, oke. Nah, adik-adik, saya mau memberikan kunci tentang pendapat atau argumen, ya. Namanya pendapat argumen itu beda banget dengan fakta. Jadi kalau pendapat itu ada kata kuncinya mungkin seperti ini. Mungkin, kira-kira, seharusnya, sepertinya, selayaknya, kayaknya. Nah, jadi seperti kayak ramalan, kayak prediksi, itu juga termasuk pendapat, beda dengan fakta. Baik adik-adik, itu tadi pembahasan kita tentang konstruksi debat. Apabila adik-adik kurang paham dengan pembahasan saya, adik-adik bisa mengajukan pertanyaan di kolom komentar. Semoga kita selalu mendapat perlindungan Tuhan Yang Maha Esa, agar kita bisa bertemu di video selanjutnya. Terima kasih atas perhatian adik-adik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.